ya, para tabi'in dan generasi-generasi terdahulu yang sudah mendahului kita. Bahkan karena saking agungnya bulan Ramadan itu sampai Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengatakan kanu idza istaqbala minar Ramadan, mereka para sahabat ya, yang paling dekat Nabi dengan Nabi, kemudian para tabi'in yang generasi setelah sahabat, dan kemudian para tabi'in generasi setelah tabi'in itu kanu idza istaqbala minar Ramadan, mereka kalau menyambut kedatangan bulan Ramadan itu Pak, bisittati ashhurin qablaha, mereka sudah siap-siap itu Pak menyambut daripada kedatangan bulan Ramadan itu bisittati ashhurin qablaha, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Pasti ada, kenapa Pak kok sampai jauh-jauh hari mereka sudah persiapan? Karena mereka tahu betul ada sesuatu yang sangat spesial di bulan Ramadan itu, sehingga mereka persiapannya jauh-jauh hari. Berbeda kalau hari itu hari-hari biasa saja, kita pun tidak ada waktu-waktu momen spesial untuk mempersiapkan. Tapi karena di dalam bulan Ramadan itu adalah ada sesuatu yang sangat mulia, ya, yang sangat agung, bulan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka generasi terdahulu itu siap-siapnya sudah 6 bulan, Pak. Ramadan itu bulan ke 9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Bulan ke-9 ini, Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Di bulan yang keempat mereka sudah setar, Pak. Apa yang mereka persiapkan kok sampai jauh-jauh hari menyambut daripada kedatangan bulan Ramadan? Yang mereka persiapkan tentunya adalah kualitas amal soleh, Pak. Kualitas keimanan, kualitas ibadah, kualitas ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita sekarang, Pak. Ya, apa yang kita siapkan, Pak? Ramadan masih 1 bulan sudah tenang. Yang disiapkan itu ya paling baru sibuk ngitung hari saja, Pak. Oh, 60 hari lagi. Oh, 30 hari lagi. Oh, 10 hari lagi. Ini aja masih kadang biasa-biasa saja, Pak. Tapi yang sekarang mulai disiapkan apa, Pak? Generasi kita itu masalah perut. 5 hari sebelum Ramadan sudah mulai ini, Pak, siap-siap betul. Apa yang dipersiapkan? Marjan. Nah, itu. Apalagi, Pak? Super mie, telur. Nah, ini berbeda. Bahkan kalau istilah orang Jawa itu ada istilah namanya perpekan, Pak. Apa itu perpekan, Pak? Ya. Jadi yang disiapkan malah bukan kualitas ibadat, malah justru hawa nafsu, perut. Ya. Padahal perintah daripada puasa adalah untuk menahan, Pak, menahan hawa nafsu, makan dan minum termasuk daripada bagian hawa nafsu. Sehingga generasi terdahulu itu sudah 6 bulan siap-siap, Pak. Apa yang dipersiapkan tadi? Kualitas amal soleh dan kualitas ibadah. Sehingga ketika tiba di bulan Ramadan, amal soleh yang mereka torehkan selama bulan suci Ramadan itu adalah amal soleh yang prestasinya sangat memuaskan. Kalau kita lihat dalam sejarah itu, Pak, Khalifah Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah, yang namanya khalifah itu nganggur apa sibuk, Pak? Sibuk lah, kepala negara. Yang kalau zaman dulu itu kekuasaannya, kalau sekarang sudah terbagi-bagi, Pak. Saudi Arabia, Yaman, Mesir, ya, Sudan, Madinah, itu sudah terpisah-pisah. Tapi kalau zaman dahulu, Pak, jadi kesatuan itu. Yang di situ ada kaum muslimin, negeri kaum muslimin itu sehingga luas. Tetapi meskipun beliau menjadi seorang khalifah, sibuk mengurus sebuah negara, Pak, di salah-salah kesibukan beliau mengurus sebuah negara ketika sudah masuk bulan Ramadan, prestasi yang ditorehkan oleh Khalifah Utsman bin Affan khususnya dalam hal tilawah, Pak, beliau itu selama 1 bulan di bulan Ramadan itu mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali hatam, Pak. 1 hari 1 kali hatam. 1 hari membaca Al-Quran 30 juz, Pak. Kita lihat lagi Imam Syafi'i, Pak, guru besar yang hingga detik ini kita masih rasakan karyanya. Di sela-sela beliau mengajarkan ilmu, tetapi ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, prestasi yang ditorehkan Imam Syafi'i khususnya dalam hal tilawah,
beliau mampu membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan di bulan Ramadan itu Pak, sebanyak 60 kali hatam itu, Pak. 1 hari 2 kali hatam. 1 hari mampu membaca Al-Quran 60 juz. Kenapa sampai sedemikian rupa prestasi yang mereka torehkan begitu luar biasa? Persiapannya 6 bulan Pak. Dalam urusan dunia saja butuh persiapan Pak. Coba tanya dan kita lihat itu Pak, para atlet yang mau mengikuti lomba, apakah kemudian mereka tidak pernah latihan tiba-tiba tampil ketika hari perlombaan? Tidak Pak. Persiapan mereka sudah jauh-jauh hari. Bahkan ada yang sampai sudah dikader dari kecil itu Pak. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam perkara akhirat. Mampu mereka Pak, 30 juz 1 hari. Lah kalau kita nggak pernah latihan, ngomong besok 1 Ramadan saya pokoknya harus 1 hari 1 kali hatam. Hari pertama mungkin bisa Pak. Hari kedua suaranya habis. Hari ketiga kenger Pak. KO. Itu. Nah ini. Kenapa mereka bisa? Persiapannya sudah 6 bulan. Kemudian yang kedua mereka Al-Quran sudah di luar kepala Pak. Sama kita juga di luar kepala Pak. Tapi tafsirannya beda itu. Luar kepala yang mana? Kemudian yang ketiga, kalau mau membuktikan sampai detik ini pun masih bisa Pak. Kalau kita ke pondok-pondok yang khusus tahfidz itu Pak ya. Kalau yang memang orang sudah hafiz Quran mungkin di luar kepala betul Pak. Itu dalam 1 juznya itu hanya membutuhkan durasi waktu 15 menit Pak. Ya. 15 menit. Pokoknya kalau sudah 1 juz di atas 30 menit berarti kualitas hafalannya itu buruk. Belum mungkin.